Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnaini Puji Lestari dengan NPM 2254086 dari Prodi PGSD 03 semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil laporan observasi PLP1 di SDN Sumber 6 Surakarta. Yang pertama yaitu profil sekolah. SDN Sumber 6 Surakarta merupakan sekolah negeri yang berlokasi di Jalan Kutai Barat 3, nomor 17, RT 2 RW 16, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, dengan kode pos 57122. Sekolah ini memiliki nomor pokok sekolah nasional atau NPSN 203288037 dan telah terakreditasi dengan predikat A. Sebagai sekolah negeri, SDN Sumber 6 Surakarta menerapkan kurikulum merdeka untuk mendukung pembelajaran yang inovatif dan berorientasi pada kebutuhan peserta didik. Keadaan fisik sekolah. SDN Sumber 6 Surakarta menerapkan pembelajaran sehari penuh selama 5 hari dalam seminggu dengan total 133 siswa. Sekolah ini memiliki 9 tenaga pendidik ASN terdiri dari 1 kepala sekolah, 6 guru kelas, 1 guru PJOK, dan 1 guru agama Islam. Selain itu, ada tenaga kependidikan non-ASN yaitu 1 operator sekolah dan 1 penjaga sekolah. Secara fasilitas, SDN Sumber 6 Surakarta memiliki 2 lantai dengan kondisi yang cukup baik dan terawat. Namun, terdapat beberapa kelemahan seperti tidak adanya ruang perpustakaan, toilet yang tidak memadai, tidak ada gudang, UKS tanpa ruang khusus, dan kurangnya sarana ID untuk pelaksanaan asesmen nasional. Lingkungan sekolah terlihat bersih, asri, dan teduh dengan banyaknya tanaman dan pohon. Tersedianya juga tempat sampah dan wastafel untuk guru dan siswa. Selanjutnya yaitu visi dan misi SD Negeri Sumber 6 Surakarta. Visi dari SD Negeri Sumber 6 Surakarta yaitu terwujudnya murid yang beriman, berkarakter dan berbudaya, cerdas, terampil, mampu berliterasi, serta peduli lingkungan. Sedangkan untuk misinya, SDN Sumber 6 Surakarta memiliki 10 misi. Yang pertama yaitu mewujudkan murid yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menumbuhkan murid yang berakhlak mulia. Yang ketiga, mewujudkan murid yang memiliki sikap mandiri, kolaboratif, aktif, kreatif, dan bernalar kritis. Yang keempat, menumbuh kembangkan cinta budaya daerah sebagai kearifan lokal. Yang kelima, mengembangkan sikap nasionalis dan berwawasan global. Yang keenam, meningkatkan kecerdasan intelektual dan berprestasi. Yang ketujuh, meningkatkan kemampuan dalam literasi baca tulis, numerasi, sains, digital, finansial, serta budaya dan kewarganegaraan. Yang ke-8, mewujudkan murid yang memiliki perilaku hidup bersih sehat. Yang ke-9, menciptakan lingkungan hijau dan indah yang nyaman bagi murid. Dan yang terakhir yaitu menciptakan suasana yang aman dan ramah anak. Selanjutnya yaitu struktur organisasi. Pendidik dan tenaga kependidikan SD Negeri Sumber 6 Surakarta terdiri dari ASN dan non-ASN. ASN berjumlah 9 orang dan non-ASN berjumlah 2 orang. Secara umum, guru dan tenaga kependidikan masih muda-muda, sehingga produktivitas bisa dikembangkan. Kemampuan dalam penguasaan teknologi atau IT juga cukup bagus. Keaktifan dalam pengelolaan kelas bisa terus ditingkatkan, terlebih adanya komunitas praktisi yang terus dikembangkan sebagai media saling berbagi praktik dan sharing bersama terkait pembelajaran. Menurut Ibu Winding Purwanti, SPD, selaku Kepala Sekolah, menyatakan bahwa di SDN Sumber 6 Surakarta telah memiliki bahkan struktur organisasi yang telah terdapat garis komando, garis koordinasi, dan keterangan yang jelas. Tugas Kepala Sekolah. Kepala Sekolah SDN Sumber 6 Surakarta telah menetapkan program kerja sesuai dengan kurikulum merdeka, meskipun masih ada beberapa program yang belum dilaksanakan.
Beliau telah membentuk tim pelaksanaan dan koordinator seperti tim pengembangan kurikulum, tim sekolah adiwiyata, dan tim pencegahan dan penanganan kekerasan untuk mengimplementasikan kurikulum. Kepala sekolah juga melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap program kerja serta memiliki kebijakan yang jelas dalam bidang intrakurikuler, P5, dan ekstrakurikuler. Administrasi keuangan diatur dengan transparan dan akuntabel. Hubungan sekolah dengan masyarakat terjalin melalui komite wali murid dan keterlibatan langsung dengan warga sekitar. Kepala Sekolah SDN Sumber 6 Surakarta berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif dan mendukung perkembangan siswa. Selanjutnya yaitu tugas guru. Guru di SDN Sumber 6 Surakarta telah melaksanakan tugas dengan baik, mulai dari menyusun program tahunan, program semester, alur tujuan pembelajaran, hingga modul ajar yang terstruktur. Evaluasi kegiatan pembelajaran dilakukan melalui ulangan harian, evaluasi akhir semester, serta catatan kemajuan siswa yang mencerminkan perhatian guru terhadap kemajuan belajar siswa dalam upaya untuk memastikan tujuan pembelajaran tercapai. Dalam program penguatan profil pelajar Pancasila atau P5, guru berperan aktif menyusun modul proyek yang disesuaikan dengan dimensi yang relevan, seperti kearifan lokal dan teknologi, serta mengevaluasi pemahaman siswa di akhir pertemuan. Pengaturan kelas juga dilakukan dengan kreatif, seperti denah tempat duduk berbentuk huruf U untuk mendukung proyek permainan tradisional yaitu permainan engklek. Guru bertanggung jawab menyusun jadwal pelajaran, daftar piket, jurnal pembelajaran, serta kesepakatan kelas untuk menjaga disiplin dan kelancaran kegiatan belajar mengajar. Ini menunjukkan bahwa guru sangat berdedikasi untuk menciptakan pembelajaran yang efektif dan mendukung perkembangan siswa secara menyeluruh. Kultur sekolah. Kultur sekolah di SDN Sumber 6 Surakarta meliputi program 5S, program Jumat Bersih, upacara bendera, program literasi dan numerasi, ibadah bersama, berseragam rapi, pembiasaan berbaris sebelum masuk kelas, apel pagi, kegiatan menghormati guru, kelas meeting, pramuka, dan senam bersama. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila di SD Sumber 6 Surakarta dimasukkan dalam kurikulum operasional sekolah, di mana setiap guru kelas membuat modul ajar yang memuat alur pembelajaran, dimensi, proses, dan hasil akhir untuk memastikan pengajaran berjalan secara terstruktur. Pengelolaan program P5 dipimpin oleh guru kelas sebagai ketua tim dan koordinator dengan dokumen pemetaan dimensi, tema, dan alokasi waktu yang disiapkan setiap tahun ajaran. Program P5 melibatkan kolaborasi dengan pihak luar seperti kunjungan ke Jambi Jawi, namun pihak luar hanya berperan sebagai narasumber tanpa pelatihan khusus. Evaluasi program dilakukan melalui instrumen khusus pada akhir tahun ajaran untuk menilai internalisasi nilai Pancasila siswa. Sekolah juga melaksanakan kegiatan ini secara rutin melibatkan orang tua siswa. Kegiatan ini dilaksanakan setiap 1-2 bulan tergantung pada kelas yang terlibat. Bagi kelas 5 dan 6, kegiatan ini lebih sering dilaksanakan, terutama menjelang ujian dan kegiatan outing kelas, yang memberikan kesempatan lebih bagi orang tua untuk terlibat langsung dalam proses pendidikan anak-anak mereka. Sekolah juga mengadakan program parenting untuk mendukung pembelajaran anak. Semua inisiatif ini mencerminkan komitmen sekolah dalam mendukung keberhasilan program dan pembentukan karakter siswa. Selanjutnya yaitu peraturan dan tata tertib sekolah. SDN Sumber 6 Surakarta memiliki tata tertib umum yang mencakup guru, siswa, dan wali murid. Namun belum ada peraturan atau tata tertib khusus untuk wali kelas. Meskipun peraturan tertulis, kepala sekolah tentang program P5 masih dalam proses penyusunan. Guru-guru telah proaktif membuat panduan sendiri untuk melaksanakan program tersebut. Selain itu, sekolah memiliki program bimbingan dan konseling yang melibatkan seluruh guru.
menunjukkan komitmen dan memberikan dukungan kepada siswa. Dalam menangani pelanggaran tata tertib, sekolah menerapkan pendekatan disiplin positif dengan lebih mengutamakan pembinaan daripada sanksi formal. Sanksi yang diberikan umumnya bersifat lisan dan tercatat, serta melibatkan peran orang tua jika melanggar terus berlanjut. Pendekatan ini mencerminkan komitmen sekolah untuk mendidik dan menciptakan lingkungan belajar yang lebih mendukung bagi semua siswa. Kegiatan seremonial formal. Kegiatan seremonial formal di SDN Sumber 6 Surakarta seperti upacara bendera di hari Senin dan pada hari-hari besar bertujuan untuk membentuk karakter siswa, kedisiplinan, serta cinta tanah air siswa. Peringatan hari besar juga melibatkan seluruh warga sekolah yang bertujuan untuk memperkuat rasa kebangsaan dan kebersamaan serta menanamkan nilai-nilai patriotisme dalam diri siswa. Selanjutnya yaitu kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Kegiatan kokurikuler di SDN Sumber 6 Surakarta bertujuan untuk memperdalam pemahaman siswa mengenai materi pelajaran, memperkuat pendidikan karakter, dan meningkatkan tanggung jawab siswa. Kegiatan ini dilakukan di dalam maupun di luar sekolah, baik secara individu maupun kelompok. Contohnya adalah kunjungan ke museum dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Melalui kegiatan ini, siswa dapat lebih mudah memahami materi pelajaran dan meningkatkan keterampilan belajar. Kegiatan ekstrakurikuler di SDN Sumber 6 Surakarta bertujuan untuk mengembangkan kecerdasan, keterampilan, bakat, dan minat siswa. Kegiatan ekstrakurikuler meliputi seni rupa, pencak silat, tari, karawitan, dan pramuka yang dilaksanakan setiap hari Senin hingga Jumat, mulai pukul 13.20 sampai 14.40 WIB. Kegiatan ini dibina oleh guru yang berkompeten atau narasumber sesuai dengan SK Kepala Sekolah dan dilaksanakan di luar jam pelajaran. Penilaian dilakukan secara berkala dalam bentuk kualitatif dengan kategori A sangat baik, B baik, C cukup, dan D kurang. Kesimpulannya yaitu kegiatan PLP 1 di SDN Sumber 6 Surakarta memberikan wawasan tentang pembelajaran dan pengelolaan pendidikan di sekolah dasar. Sekolah ini memiliki visi, misi, struktur organisasi, serta dokumen tugas yang terorganisasi dengan baik. Kultur positif, tata tertib, dan kegiatan formal seperti upacara bendera rutin diterapkan untuk menciptakan lingkungan yang disiplin. Selain itu, kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler seperti seni rupa, pencak silat, tari, karawitan, dan pramuka terjadwal untuk mendukung pengembangan siswa. Secara keseluruhan, SDN Sumber 6 Surakarta menunjukkan komitmen kuat terhadap peningkatan mutu pendidikan. Sekian dari saya, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.